Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. Terima kasih Anda telah menyaksikan di channel kami podcast Madinah. Insya Allah hari ini kita akan membahas seputar dunia pendidikan yang insya Allah hari ini sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Seseorang yang tidak asing lagi di Madinah khususnya sebagai orang yang fokus pada dunia pendidikan. Tanpa panjang lebar, langsung kami perkenalkan kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Agus Listiono. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini senior kami semua di Madinah ini. Masya Allah. Gimana Pak Agus? Mungkin kita perkenalan dulu sedikit ya tentang pribadi Pak Agus. Kalau boleh tahu nih, Pak Agus Listiono telah berkecimpung di dunia pendidikan dari kapan Pak? Dari dulu ada sekolah namanya Sekolah Pendidikan Guru. Jadi setingkat SMA sekarang. Jadi mulai usia 20, 21 saya udah mulai mengajar waktu itu karena memang realitanya seperti itu dulu. Tapi sekarang sudah tidak ada ya sekolah itu. Oh gitu. Jenjang sekolah itu sekarang sudah tidak ada. Kemudian mungkin dilanjutkan di beberapa instansi lain di dunia pendidikan. Ya, pertama kali saya mengajar di SD Muhammadiyah Manggarai sini ada Pasar Rumput. Nah itu di belakangnya ada sekolah Muhammadiyah. Saya 1 tahun di situ. Lanjut ke Cilandak, kemudian ke Bintaro. Nah sekarang ada di Pulau Mas. Insya Allah. Dan kalau boleh di-sharing juga nih Pak Agus, karena Pak Agus kan dari awal anggaplah berkarir ya Pak Agus ya, sudah di dunia pendidikan. Mungkin Pak Agus punya moto atau punya motivasi hidup gitu ya. Kenapa Pak Agus fokus di dunia pendidikan? Boleh Pak di-sharing Pak moto-motonya Pak? Karena sebagai lulusan salah satu sekolah pendidikan guru, jadi memang ya ke situlah larinya. Jadi sebagai guru itu bagian dari profesi. Nah memang awal karir itu kita berpikirnya bahwa ini satu-satunya profesi yang mungkin saya lakukan, tetapi di perjalanan kemudian adalah bertambahnya waktu, kemudian kita melakukan kegiatan bersama anak-anak di sekolah, itu memungkinkan kita untuk meningkatkan diri, terutama untuk mengenal dunia pendidikan lebih luas, utamanya di secara praktis ya, secara praksis di dunia pendidikan sekolah-sekolah formal. Jadi itu saja sebetulnya. Masya Allah. Berarti secara tidak langsung nih mengajar atau berkecimpung di dunia pendidikan sudah menjadi panggilan hati Pak Agus ya? Ya, mungkin seperti itu. Insya Allah. Buat kami yang muda-muda semoga bisa menjadi inspirasi nih Pak, mendidik anak-anak kami dengan motivasi yang maksimal dalam ini. Insya Allah. Nah, kalau ini berkenaan dengan motivasi memang itu berubah ya. Oh gitu. Sejak awal ketika saya masuk menjadi guru sebagai dunia kerja kami, maka motivasinya beda dengan di pertengahan perjalanan dan juga sekarang ini. Jadi terus tumbuh itu tidak lain karena mungkin ya tadi saya sampaikan, jadi bertambahnya usia dan juga bertambahnya kita berhubungan dengan anak-anak yang terus kita berada di dunia pendidikan, sementara anak-anak kita kan selalu berganti itu. Yang kemarin masih sekolah dasar, kemudian sekarang mungkin sudah jadi orang tua dan seterusnya. Nah itulah yang memungkinkan motivasi saya pribadi, motivasinya menjadi berubah. Kalau semula ya untuk diri sendiri, kemudian sekarang mungkin berubah lagi menjadi tumbuh. Masya Allah, betul. Berarti sesuai dengan ini ya Pak ya, istilah yang ada di bahasa Indonesia ya, cinta karena terbiasa gitu Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik, Pak Agus, di era sekarang nih Pak ya, di tahun 2021 kan kita mengenal juga sekarang ada sistem yang diterapkan oleh pemerintahan kita, terutama di Kementerian Pendidikan, itu sistem AKM ya kalau nggak salah. Di tengah perubahan tersebut juga, khususnya kita di Indonesia ini, Allah uji dengan adanya pandemi. Berarti kan muncul nih beberapa tantangan-tantangan kan. Menarik nih insya Allah kalau dibahas Pak Agus ya. Kita nggak menganggap hambatan, karena kalau hambatan khawatir stigmanya adalah stigma kita negatif berhenti. Tapi kalau tantangan
berarti kan kita harus memotivasi diri kita menjadi guru yang kreatif, inovatif dan lain sebagainya Pak Agus ya. Nah, sebelum kita membahas nanti mungkin tentang AKM dan gimana solusinya, mungkin Pak Agus bisa menjelaskan ke kami nih Pak, kira-kira tantangan apa aja sih yang terbesar dan mungkin dianggap terberat gitu di era sekarang ini Pak? Ya kalau sebagai pendidik ya, pendidik kan itu keluar dari lembaga pendidikan. Nah, pandemi ini tidak ada yang pernah menyiapkan lembaga manapun bahwa pendidiknya itu akan eksis dengan baik di masa seperti ini. Tiba-tiba semua. Iya, tiba-tiba. Bahkan mungkin juga tidak hanya di dunia pendidikan, seluruh sisi kehidupan kita itu kita dibenturkan dengan situasi yang memang seperti ini kenyataannya. Nah, itu maka yang paling utama fleksibilitas dari semua guru untuk melihat seperti itu. Dan yang kedua, menurut saya ya memang ya sebagai tantangan tadi, bahwa semua yang ada di hadapan kita itu dengan kacamata mungkin. Semua aktivitas yang akan kita lakukan ke depan itu semuanya mungkin. Nah, kita tinggal berhitung berapa yang kita sudah miliki, bagaimana caranya ke sana. Mungkin itu saja. Jadi motivasi untuk mengarah keberhasilan di masa yang berikutnya itu yang paling utama, kunci pertama deh. Oke, berarti outcome-nya dulu Pak. Kira-kira kita mau ke arah mana, mau seperti apa, baru nanti instansi dan semua keluarga besarnya melakukan inovasi dan kreativitas gitu Pak Agus ya. Oh, Masya Allah. Berarti karena itu sebenarnya justru itulah yang membuat kita untuk terus berpikir. Jadi gini, dalam proses pembelajaran itu yang paling utama adalah proses berpikir. Nah, sekarang kita mungkin semua kita ya, selama ini yang sebelum pandemi mungkin kita menggunakan seluler kita hanya sekedar untuk komunikasi ya. Nah, satu dua mungkin yang menggunakannya secara maksimal. Nah, sekarang mau tidak mau itu harus kita peras sampai mereka betul-betul bekerja untuk kita. Jadi semua yang kita ingin sampaikan kepada siswa, terutama ya kepada siswa, dengan lingkup yang tidak ada di hadapan kita secara langsung, maka satu-satunya ya dengan alat internet ini. Internet tadi, Insya Allah. Berarti saya mengambil kesimpulan sedikit nih Pak. Ada korelasinya berarti Pak Agus ya dengan quote yang pernah saya dapatkan dari Pak Agus sendiri, bahwasanya belajar dengan bersekolah itu berbeda ya Pak ya? Prosesnya. Boleh mungkin jelaskan sedikit Pak? Jadi sekolah formal itu kan yang dimaksudkan adalah untuk sertifikasi. Jadi misalnya gini, ketika lulus sekolah dasar nanti mendapat ijazah SD, sekolah dasar, kemudian untuk prasyarat untuk masuk SMP. Seluruh SMP prasyarat untuk masuk SMA. Satu. Kemudian yang kedua, ketika kita di dalam lembaga-lembaga itu, kita akan mendapatkan mata pelajaran yang di dalam mata pelajaran itu pendidiknya bisa menyampaikan standar minimal yang harus dipenuhi oleh pembelajarnya, oleh siswanya, agar mereka bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Nah, ketika proses pemenuhan itu hanya sampai kepada kognitif tingkat bawah, yaitu hanya tahu, hanya ingat, hanya hafal, hanya paham saja, maka itu proses berpikirnya belum berlanjut tuh. Karena nanti ketika itu berhenti di situ, ya dia bisa lulus, bisa nilainya bagus, tapi sangat mungkin dia masih memungkinkan sekali untuk menjadi korban misalnya berita-berita hoax. Artinya akalnya atau proses pikirnya belum sampai ke tingkat analisa. Jadi kurang waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Oh, betul. Berarti kalau dikategorikan di istilah taksonomi belum masih di C1 mungkin Pak. Iya, C1, C2, berpikir C3. yang paling sederhana. Betul. Yang sampai menyimpulkan, Masya Allah. Berarti memang C1 kognitif 1. Kognitif 1 ya. Berarti kayak gitu. Dan berarti setiap kami seorang bagi pendidik khususnya Pak Agus ya, berarti harus berpikir tadi ya, fleksibel ya. Kita nggak boleh kaku dalam berpikir gitu. Ya, satu fleksibel, yang kedua memang harus mungkin, itu yang harus kita lakukan karena tidak ada yang tidak mungkin, semua mungkin. Tapi ikhtiar kita untuk sampai ke taraf yang kita inginkan itu supaya menjadi mungkinnya itu nyata seperti apa. Tapi yang paling harus kita pahami sebagai pendidik, satu contoh lah misalnya, bahwa mengingat itu bukan sesuatu yang penting. Mengingat itu penting, mengetahui sesuatu itu penting, tetapi mengaitkan sesuatu yang dia ketahui
untuk kemudian memprediksi masa depan, untuk menganalisa apa yang terjadi. Dan itu dibutuhkan taraf berpikir yang kalau di taksonomi Bloom itu ya kognitif yang 6 gitu ya tingkat tinggi 6, ya. Kalau apa itu istilahnya? Hot of thinking nggak salah. Higher order thinking gitu. Masya Allah. Baik. Berarti selain tadi kan fleksibilitas seorang guru, berarti kalau saya tarik kesimpulannya juga, guru harus terus mengembangkan dirinya, bagus ya, karena dia harus fleksibel ya. Mungkin yang tadinya nggak punya sosial media, karena tuntutan sekarang dia harus mau nggak mau mungkin punya sosial media, mungkin gitu, bagus ya. Iya bisa. Dan itu bisa menjadikan tantangan tersendiri buat guru. Misalnya gini, kan kesulitan ya kalau kita ingin, kadang-kadang rasa malu itu yang membuat atau membunuh bahkan menutupi keinginan kita untuk dapat keterampilan baru. Padahal sebetulnya kalau siswa kita itu kan mereka lahir, tinggal, hidup di masa-masa yang seperti ini memang. Nah, maksudnya teknologi semua sudah maju. Nah, itulah yang kemudian sering menghambat guru yang generasinya berbeda dengan siswanya itu terhambat untuk menguasai teknologi itu. Padahal dengan keterbukaan dia untuk bertanya kepada yang ada di lingkungan sekitarnya, itu memungkinkan dia untuk mendapatkan keterampilan itu. Nah, itu tuh satu, jadi menghilangkan rasa malu atau sungkan untuk bertanya. Kalau di sekolah itu kita misalnya meminta siswa membaca buku misalnya ya. Nah, ketika siswa membaca buku, maka siswa itu harus punya tahapan bahwa sebuah buku itu ada kerangka cerita, ada kerangka bahasan, kemudian juga di situ ada kosakata yang disampaikan penulisnya untuk menyampaikan ide-ide yang dia bisa terima. Nah, itu juga bisa, itu kan baru tataran di pemahaman, pengetahuan dan pemahaman ya. Nah, guru itu bisa memancing supaya lebih mendalam lagi pemahamannya terhadap buku itu. Misalnya, kamu suka buku itu enggak? Bagaimana kamu suka? Mengapa kamu suka? Bagian mana yang kamu suka? Kalau kamu misalnya punya situasi yang berbeda, mau enggak buku itu kamu jadikan seperti situasi yang kamu punya tadi, kemudian menjadi seperti apa ceritanya dan sebagainya. Itu salah satu dialog-dialog yang memungkinkan kita sendiri juga akhirnya mendapat ilmu dari siswa gitu. Ternyata itu mungkin sesuatu yang sifatnya sederhana, tapi ketika kita satu hari, kalau saya mengalami misalnya bertemu siswa satu hari bisa 4 gitu misalnya ya, kemudian saya berdialog dengan mereka dengan pola seperti tadi, itu sesungguhnya saya dapat berapa bab dalam buku gitu ya. Maksudnya dari itu ya feedback atau tambahan ilmu lah dari siswa. Dan itu kadang-kadang yang kita sungkan melakukannya sehingga kemungkinan yang luas tadi itu nggak kita dapat. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih bagus untuk sharingnya hari ini. Berarti pendengar podcast Madinah, setidaknya kita punya tadi ya sedikit solusi. Semoga bisa membantu para pendengar semuanya. Sebelum kita punya fleksibilitas dan pola pikir yang memungkinkan semuanya, berarti pertama kali kita harus membuang mental block kita, bagus ya. Yang jangan bilang nggak bisa, jangan bilang nggak mampu kalau belum mencoba, seperti itu. Dan insya Allah yang seorang guru itu akan tetap menjadi jiwa muda, bagus ya. Karena setiap tahunnya bertemu dengan anak-anak terus ya. Dan berubah-ubah. Jadi siswanya berganti, gurunya tetap sama. Gurunya sama, siswa berganti. Berarti dia nggak akan bosen lah ya, seperti itu, berotasi terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair sekali lagi, bagus. Kami ucapkan untuk waktunya. Semoga bisa bertemu lagi di lain waktu, bagus ya. Terima kasih. Baik semuanya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.